Puspitasari, saya dari kelompok 5. Saya akan menjabarkan presentasi mengenai norma. Oke, yang pertama jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan daya ikat dan juga berdasarkan sumber. Nah, untuk berdasarkan daya ikat, kita bisa menyingkatnya menjadi Rasakura. Kenapa begitu? Karena berdasarkan daya ikat, yaitu ada cara, kebiasaan, kelakuan, dan adat istiadat. Lalu, yang kedua adalah berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber, kita bisa menyingkatnya menjadi Siaga Kuman. Mengapa begitu? Karena berdasarkan sumber dibagi menjadi 4 lagi, yaitu kesusilaan, agama, hukum, dan juga kesopanan. Nah, kesusilaan ini memiliki sanksi, yaitu memiliki penyesalan dalam diri, lalu bersumber dari hati nurani. Lalu yang kedua adalah agama, yaitu memiliki sanksi dosa yang bersumber kepada Tuhan atau juga kitab-kitab. Lalu yang ketiga adalah hukum. Hukum memiliki sanksi penjara ataupun denda yang bersumber dari dibuat oleh negara ataupun pemerintah. Lalu yang keempat adalah kesopanan. Kesopanan ini memiliki sanksi, yaitu dipandang buruk atau dikucilkan oleh masyarakat. Lalu sumbernya berdasarkan dari kebiasaan masyarakat sekitar. Lalu kita beralih ke tujuan. Tujuan adanya norma adalah peta arah. Mengapa begitu? Karena bagi masyarakat norma adalah pedoman, tata tertib, dan juga aturan atau arahan. Nah, tujuan norma adalah agar terciptanya lingkungan yang tentram, aman, dan juga teratur. Lalu ada pengertian norma. Pengertian norma adalah aturan atau pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada macam-macam norma. Macam-macam norma dibagi menjadi dua, yaitu norma formal dan juga norma non formal. Norma formal tertulis oleh pihak yang berwenang. Ya, ini contohnya adalah hukum dan agama. Lalu yang kedua adalah norma non formal dan ini tidak tertulis. Contohnya adalah kesopanan dan juga kesusilaan. Itu saja dari saya. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Wisnu Tejaya dari kelompok 2. Saya izin bertanya, yang pertama, apakah maksud dari jenis-jenis norma berdasarkan daya ikat? Oke, baik. Kalau dalam daya ikat ya. Iya. Dalam norma sosial terdapat norma-norma dengan kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang memiliki kekuatan daya ikat lemah, sedang maupun kuat. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Lalu yang kedua, sebutkan contoh norma berdasarkan daya ikat cara. Oke, kalau menurut saya, contohnya adalah saat makan, peralatan makan saling berbunyi atau bersendawa, itu adalah hal yang sangat tidak baik secara tata krama di atas meja. Begitu contohnya. Terima kasih. Lalu yang terakhir, apa perbedaan daya ikat kebiasaan dan daya ikat adat istiadat? Bukankah keduanya sama? Baik, saya akan menjelaskan. Menurut saya, perbedaannya adalah jika itu adalah kebiasaan, itu hanyalah norma yang mengatur rutinitas biasa atau kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan jika adat istiadat, norma yang mengatur dalam suku adatnya masing-masing dan biasanya jika melanggar akan dikenakan sanksi yang cukup keras. Apa sudah menjawab? Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Raya Shidra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, yang pertama itu kenapa sih norma kesusilaan sama norma agama itu nggak punya hukum, nggak punya sanksi gitu? Oke, jadi begini, sanksi dari norma agama dan norma kesusilaan memang tidak diberikan secara langsung. Tetapi pelanggaran yang dilakukan dapat mengakibatkan rasa berdosa kepada hati nuraninya sendiri dan juga kepada Tuhannya. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua itu contoh pelanggaran norma agama itu Yang saya secara relate saja ya, yaitu seperti meninggalkan ibadah dan juga melakukan larangan-larangan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, karena berdasarkan sumbernya, norma apa sih yang paling berat sanksinya? Menurut saya, semua norma memiliki sanksi yang berat, tetapi itu semua tergantung pada pelanggaran yang telah dilakukan. Apakah sudah menjawab? Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Perkenalkan, saya Afisa Sipanita dari kelompok 3. Saya ingin bertanya,
Itu yang pertama, selain untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan teratur, apa sih tujuan lain menciptakan norma? Baik, saya rasa tidak ada tujuan lain selain untuk menciptakan masyarakat atau lingkungan yang aman, teratur, dan tentram. Jikapun ada, pasti akan kembali lagi kepada yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu yang terakhir, siapa sih yang membuat norma? Oke, semua orang sebenarnya bisa membuat norma, tetapi untuk norma agama kita harus mengikuti kitab-kitab yang sudah ditentukan. Lalu norma hukum dibuat oleh badan-badan yang berwenang seperti pemerintah dan juga presiden. Lalu sedangkan norma kesopanan itu biasanya ditentukan oleh kebiasaan masyarakat sekitar. Baik, sudah menjawab? Apakah saudari Nazwa ingin? Izin memperkenalkan diri, saya Nazwa Lima dari kelompok 6. Untuk pertanyaan pertama saya adalah, apakah Mahkamah Konstitusi itu dapat menuliskan norma? Oke, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang ataupun kewenangan untuk membuat norma hukum baru, dikarenakan hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah dan DPR RI, Komisi Hukum sebagai open legal policy. Begitu, apakah ada contoh dari norma formal dan non formal? Oke, contoh aturan norma formal adalah perintah presiden, konstitusi, dan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk peraturan non formal adalah aturan keluarga dan bersikap baik saat bersilaturahmi kepada tetangga sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya Nurita Sari telah selesai mempresentasikan. Semoga yang lihat video ini mau subscribe, comment, and like. Dadah!